Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita jumpa kembali di channel Manjanda Wajada ini. Semoga perjumpaan kita kali ini Allah berikan banyak manfaat untuk kita semuanya. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kali ini sahabat dalam keadaan yang baik, sehat, diberikan kelimpahan dan keberkahan rezeki serta kehidupan yang bermanfaat untuk sesamanya. Amin ya rabbal alamin. Sebagai manusia sempurna yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, kita tidak diperbolehkan untuk menyakiti siapapun, termasuk binatang. Apalagi seekor kucing yang menjadi salah satu binatang kesayangannya Rasulullah SAW. Kucing sendiri menjadi salah satu hewan yang jinak dan menggemaskan. Banyak orang yang jatuh hati kepadanya hingga menjadikannya hewan peliharaan. Namun, ada saja orang yang membenci dengan kucing. Mereka menyiksa, bahkan sampai membunuhnya karena rasa benci tersebut. Dalam sebuah kisah, seorang wanita terjerumus ke dalam neraka karena menyiksa seekor kucing. Tentu hal ini tidak mau kita alami. Lalu, bagaimanakah kisah selengkapnya? Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, serta tekan tombol lonceng notifikasinya agar saudaraku tidak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya dari channel ini. Simak video ini hingga selesai agar tidak salah dalam pemahaman. Wanita masuk neraka karena seekor kucing. Dalam Islam, ada larangan keras menyiksa binatang. Bahkan tidak tanggung-tanggung, seorang yang menyiksa binatang bisa terkena azab masuk neraka. Rasulullah SAW pernah mengisahkan tentang seorang perempuan yang masuk neraka karena berbuat zalim kepada makhluk Tuhan tersebut. Pada zaman dahulu, ada seorang perempuan menyiksa binatang yang ia pelihara. Ia menyiksa seekor kucing hingga mati. Kucing yang dipelihara perempuan itu dikurung dalam kerengkeng, tidak dikasih makan dan minum. Bahkan, kucing tersebut harus memakan hewan-hewan yang ada di tanah lantaran kucing tidak bisa kemana-mana untuk berburu makanan layaknya kucing-kucing lainnya. Kucing itu haus dan kelaparan dalam kerengkeng, tersiksa hingga kucing itu pun mati. Ternyata kucing itu menjadi penghalang perempuan itu masuk ke surga. Sebaliknya, bahkan diazab neraka. Kisah tersebut termaktub dalam Sahih Bukhari dan Muslim tentang azab seseorang yang memperlakukan hewan peliharaan dengan buruk. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada seorang wanita yang diazab karena seekor kucing yang dikurungnya hingga mati. Wanita itu masuk neraka karenanya. Kucing itu tidak diberinya makan, tidak diberinya minum, tidak pula dilepaskannya hingga dia bisa memakan hewan-hewan yang ada di tanah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anjuran menyayangi binatang. Berdasarkan kisah di atas, terang-terangan bahwa Islam menyuruh umatnya agar tidak berbuat buruk kepada binatang. Bahkan, ketika seseorang hendak menyembelih hewan untuk kurban, misalnya, Islam juga meminta untuk berhati-hati dan sebisa mungkin tidak menyiksa binatang tersebut. Barang siapa menyayangi meskipun terhadap hewan sembelihan, niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, bagi mereka yang menyayangi binatang, ada pahala besar menanti. Setiap air yang diberikan kepada hewan hidup untuk minumnya mendatangkan pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam sejarah Islam, bahkan ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Syakh. Ia lantas mendapatkan nama Abu Hurairah atau bapak kucing lantaran ia punya banyak kucing peliharaan di rumahnya dan memeliharanya dengan baik. Abu Hurairah ini juga punya kedudukan istimewa di sisi Nabi, bahkan menjadi salah satu sahabat Nabi yang paling banyak
meriwayatkan hadis. Saudara seiman yang dirahmati Allah, hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita betapa Islam sangat menjunjung tinggi kasih sayang, tidak hanya kepada sesama manusia, bahkan kepada seekor binatang sekalipun. Akibat tidak menaruh kasih sayang kepada seekor kucing, perempuan tersebut harus merasakan pedihnya siksa neraka. Imam Nawawi rahimahullah berkata, hadis ini menunjukkan diharamkannya membunuh kucing dan diharamkan mengurungnya tanpa diberi makanan dan minuman. Adapun dimasukkannya dia ke dalam neraka adalah karena perbuatan itu. Zahir hadis menunjukkan bahwa perempuan tersebut beragama Islam. Meskipun demikian, dia masuk neraka gara-gara menyiksa seekor kucing. Beliau juga menegaskan, maksiat ini bukanlah dosa kecil. Bahkan dia bisa berubah menjadi dosa besar apabila dilakukan secara terus-menerus. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "Sayangilah sesama, niscaya kalian pun akan disayangi. Berikanlah ampun, maafkan, maka niscaya kalian pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah dicabut rasa kasih sayang kecuali dari orang yang celaka." Hadis riwayat Bukhari. Dari Jarir radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Barang siapa yang tidak menyayangi manusia, maka Allah Azza wa Jalla tidak akan menyayanginya." Hadis riwayat Bukhari. Imam Ibnu Battal rahimahullah berkata mengomentari hadis ini, di dalamnya terkandung dorongan untuk menaruh kasih sayang kepada segenap makhluk. Tercakup di dalamnya orang beriman dan orang kafir, serta binatang yang dimilikinya maupun binatang yang bukan miliknya. Sebagian tabi'in mengatakan, barang siapa yang banyak dosanya, hendaklah dia suka memberikan minum. Apabila dosa-dosa orang yang memberikan minum kepada seekor anjing bisa terampuni, maka bagaimana menurut kalian mengenai orang yang memberikan minum kepada seorang yang beriman, lagi bertauhid, sehingga hal itu membuatnya tetap bertahan hidup. Semoga Allah menanamkan jiwa kasih sayang ke dalam diri kita. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran penting agar kita semuanya tidak terjerumus ke dalam jurang neraka yang sangat pedih siksanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.